Oke, baik, sambil mereka mempersiapkan itu fokusnya, sekedar pengumuman bahwa kita diberi tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Natal 2022. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Imam Mel supaya dikumpulkan hari ini. Kalau boleh nanti setelah kelas ini kumpul, lalu dibuat listnya siapa yang bayar dan siapa yang tidak bayar. Lalu nanti saya akan store itu ke bendahara panitia hari ini. Dan yang belum bayar nanti supaya dilunasi, saya akan mendahulukan dana itu kepada panitia. Itu tanggung jawab saya sebagai DPA ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka memenuhi permintaan akademis, saya akan menyetor absen ini ke pihak akademis supaya mereka bisa merekap untuk ujian akhir semester nantinya. Karena itu rencana kita kan minggu depan akan membahas 2 materi dan dihitung 2 pertemuan. Nah, saya buat hari ini 2 pertemuan, walaupun nanti pelaksanaannya minggu depan kita membahas 2 materi, supaya bisa hari ini saya kirimkan ini, saya berikan kepada pihak akademis. Lalu ditandatangani aja nanti untuk daftar hadir minggu depan. Sehingga terpenuhilah nanti kita mengikuti UAS tanggal 23. Sebenarnya minggu depan akhir daripada UAS kita, tapi karena kita masih membahas materi sampai minggu depan, maka saya tambah 1 minggu untuk UAS. Begitu ya, jadi nanti ditandatangani 3 absen. Tapi kalau untuk pertemuan tanggal 18, minggu depan saya akan berikan absen UAS. Ditandatangani karena nanti kalian kan mengirimkannya melalui WA group. Jadi tidak perlu datang lagi untuk menandatangani UAS-nya. Demikian informasi dari saya. Supaya nanti hari ini kita tandatangani 3. Itu untuk pertemuan hari ini dan hari minggu depan. Itu informasi saya. Silakan nanti ditandatangani. Oke, silakan dibuka dengan doa dan nyanyi. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Untuk memulai perkuliahan kita bernyanyi dari kitab Daniel nomor 307 ayat 1. Boleh kita lihat juga di dalam buku kita. Tuhanku, kamu bermakanku. 1, 2, 3, ya. Tuhanku, kamu bermakanku. Emakanlah kekurangan aku. Buatlah merata aku bebandu. Senang geluhku, permakanku, sinja yang geluhku, malam hatiku, senang Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 2. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 2. Kita baca secara responsoria. Saya ayat yang pertama, kita mulai.
hendaklah kamu selalu dahami bahwa menurut sahabat juga masih dalam saling membantu. Baik, hari ini kita akan membahas topik mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene luar negeri yang akan dibahas oleh kelompok 3 yaitu Alda, Nikita, Dina, Panheit, Adrian, Melisa, itu ya. Oke, silakan menyampaikan hasil kelompok. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene di luar negeri, di mana kita akan mendalami dan menganalisa fungsi dan manfaat hubungan kemitraan gereja dalam lembaga-lembaga ekumene di luar negeri. Boleh kita lihat di file yang sudah dikirim atau di slide kita. Pada bab 1 itu pendahuluan, adapun yang menjadi latar belakang masalah, gereja harusnya haruslah memikirkan suatu pertumbuhan dan perkembangan bagi setiap pelayanan yang dilakukan, di mana untuk melakukan pertumbuhannya maka gereja harus berinovasi dan membangun kerjasama yang baik sesama denominasi yang ada saat wilayah maupun di luar wilayah itu. Pada awalnya gereja-gereja telah melakukan upaya-upaya untuk membangun kerjasama dengan membentuk sinode am pada satu wilayah. Kemudian gereja-gereja merasakan bahwa hubungan kerjasama ini sangat membutuhkan bantuan untuk memberikan perkembangan bagi setiap jemaatnya. Setiap jemaat menuntut agar gereja dapat memberikan perubahan yang lebih lagi, sehingga bukan saja untuk memperbandingkan dan memberikan bantuannya. Nah, di sini secara umum kerjasama yang dilakukan untuk membentuk suatu keterikatan usaha oleh suatu badan organisasi dengan organisasi lainnya ini disebut dengan kemitraan. Nah, kemitraan dapat berbentuk suatu ikatan usaha yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Nah, ikatan kerjasama ini haruslah didasarkan dengan saling mempercayai, memperkuat, membantu, menguntungkan, dan saling memperlibatkan satu dengan yang lainnya. Kemitraan di bidang kerjasama ini tidak akan datang dengan sendirinya, sebab harus ada upaya untuk menjalin kerjasama yang baik agar terjadinya jalinan kerjasama yang berlangsung secara efektif dan membangun. Nah, seperti yang disampaikan di atas, jalinan kerjasama ini bukan saja dilakukan secara nasional atau dalam artiannya satu wilayah, tetapi dengan internasional atau dengan wilayah yang lain yang dapat disebut dengan jalinan kemitraan dari luar negeri. Nah, pada kenyataannya untuk membentuk suatu kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga yang ada di luar negeri bukanlah suatu hal yang mudah. Maka suatu waktu bisa saja kemitraan ini dapat berhenti sebab tidak dilakukan dengan landasan hubungan yang benar sesuai dengan fungsi dan manfaat kemitraan. Sehingga bukanlah hal yang tabu lagi untuk didengar apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama di kalangan umum maupun gereja. Kita harus mengetahui sudah seberapa kuatkah hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga di luar negeri ini. Nah, untuk melakukan kemitraan gereja dan lembaga-lembaga di luar negeri ini sebenarnya harus terus dilaksanakan sehingga dapat memberikan kesempatan untuk saling mempercayai dan memberikan bantuan dalam melaksanakan pelayanan dan misi Allah di dunia ini.
dalam rangka kemitraan ini haruslah ada usaha di dalam hubungan kerjasama ini. Setiap gereja berhak menjalin hubungan kemitraan yang aman dengan lembaga-lembaga terpercaya untuk memperoleh perkembangan yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya gereja harus memperhatikan kebutuhan jemaatnya untuk melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga ekumene di luar negeri. Maka pada kesempatan kali ini kita hendak menerangkan tentang mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene di luar negeri dengan mendalami dan menganalisa fungsi dan manfaat hubungan kemitraan gereja tersebut dalam lembaga-lembaga ekumene di luar negeri. Nah, adapun yang menjadi rumusan masalah yang kelompok sampaikan, yang pertama, mengapa hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene di luar negeri perlu dilakukan? Yang kedua, bagaimana gereja membangun hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene di luar negeri? Yang ketiga, apa fungsi dan manfaat hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene di luar negeri? Nah, adapun yang menjadi tujuan masalah yang kelompok 3 paparkan, yaitu untuk mengetahui perlunya gereja membangun hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene yang ada di luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui upaya gereja dalam membangun hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene yang ada di luar negeri. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dan manfaat hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene di luar negeri. Pada bab 2 dilanjutkan oleh teman-teman. Ya baik, kita masuk kepada bab 2 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian gereja. Gereja itu berasal dalam Perjanjian Baru berasal dari kata eklesia atau berasal juga dari kata kaleo yang artinya dipanggil keluar. Nah, kemudian gereja juga mendapatkan makna dari bahasa Yunani yaitu igreja yang artinya adalah milik Tuhan, yang dimana gereja adalah persekutuan orang percaya dan yang telah menjadi milik Tuhan. Maka masuk juga ke dalam pengertian kemitraan, yang dimana kemitraan ini berasal dari kata mitra. Mitra yaitu artinya kawan ataupun teman ataupun rekan sekerja, yang dimana kemitraan itu ialah suatu hubungan atau jalinan kerjasama dengan mitra ataupun dengan kawan sekerja kita. Maka dalam hal itu kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang bersama. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai dasar perlunya hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumene luar negeri. Hubungan-hubungan ini dapat diperluaskan atau diperdalam. Yang pertama, dari bentuk-bentuk atau cara-cara dan isi dari hubungan ekumene dengan gereja-gereja dari lembaga Kristen di luar negeri, baik itu secara bilateral atau dua pihak maupun secara multilateral, yaitu banyak pihak, yang dimana sudah direncanakan, ditetapkan, dan dilaksanakan bersama-sama dalam jiwa kemitraan. Kemudian diusahakan agar bentuk-bentuk, cara dan isi hubungan ekumene dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen di luar Indonesia merupakan faktor yang mendukung melaksanakan PTPB dan menunjang pembinaan dan persatuan gereja-gereja. Sampai pada tahun 2009, PGI telah menghimpun 88 gereja anggota dan lebih dari 15 juta jemaat yang tersebar dari Merauke, Sabang, dan dari Rote, Talaut, yang dimana keanggotaan PGI mewakili 80% umat Kristen di Indonesia. Dengan lambang ekumene, gereja-gereja anggota PGI optimis berkarya dan melayani di Indonesia dan dunia. Di samping merekatkan hubungan di antara gereja-gereja anggotanya, PGI juga terpanggil untuk bekerja sama dan membangun kemitraan dengan gereja-gereja dan lembaga ekumene lainnya. Kerjasama dalam kemitraan ini dilakukan melalui tahap yang pertama yaitu komunikasi awal, kemudian sosialisasi visi dan misi, kemudian memahami dan memiliki tujuan bersama, kesepakatan terhadap hak dan kewajiban, memiliki panduan kerja bersama, memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan pendapatan jemaat gereja dan membuat dokumen rencana kerja dan rencana
hasil yang disepakati dan diimplementasikan bersama. Adapun hal-hal yang bisa dikatakan sebagai dasar kemitraan ini, yang pertama ialah adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang bermitra. Yang kedua, adanya persoalan internal dan eksternal usaha yang dihadapi dalam mengembangkan usaha. Yang ketiga, kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata bersifat multi benefit bagi pihak-pihak yang bermitra. Menjalankan prinsip kemitraan perlu integrasi yang tinggi para pemimpin gereja untuk membangun rasa saling percaya dalam kemitraan, yang dimana dengan moto integrity means behaving the same way all the time. Wherever or no others can see you, and is one of the greatest challenge of leadership, especially to those whose influence grows and who become well-known public figure. Yang dimana artinya integritas artinya berperilaku yang sama setiap waktu, meskipun tidak ada yang melihat Anda, dan hal ini hanya menjadi tantangan terbesar dari kepemimpinan, khususnya bagi mereka yang mempengaruhi pertumbuhan dan yang menjadi tokoh publik yang dikenal baik. Integritas menjadi fondasi dasar yang tidak dapat ditawar ketika gereja berbicara tentang usaha untuk meningkatkan sumber daya keuangan. Maka usaha untuk meningkatkan pendapatan jemaat dilakukan untuk pemberdayaan jemaat melalui usaha kecil dengan mobilisasi sumber-sumber ekonomi yang dapat menghasilkan uang. Kemudian adanya kemitraan yang dibangun adalah pendampingan terhadap gereja dan jemaat-jemaat, yaitu melalui usaha kecil, barang dan jasa yang menguntungkan secara ekonomi, yang dimana adanya undang-undang untuk mengatur efektivitas yang bertujuan ekonomi dengan usaha skala kecil yang selalu disesuaikan dengan kriteria menurut nilai harta bersih dan transaksi penjualan per tahun serta nilai kekayaan yang dimiliki sebagai usaha kecil tersebut. Yang dimana kemitraan ini berprinsipkan yaitu saling membutuhkan. Secara langsung pihak yang bekerja sama memunculkan prinsip saling membantu. Kemitraan dibangun untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh jemaat gereja, di mana didukung program yang selaras dari lembaga Kristen dan memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Pengembangan kemitraan selanjutnya mengarah kepada pengembangan usaha kecil dan pendampingan pemasaran produk dalam skala usaha kecil yang berorientasi pada permintaan pasar. Seperti Bank Indonesia menetapkan kriteria usaha kecil mencakup kesatuan kekayaan bersih maksimal Rp200. Nah, itu juga yang digunakan oleh kemitraan ini, yaitu berupa usaha perorangan yang menunjukkan badan hukum atau tidak berbadan hukum. Selanjutnya ditunjukkan oleh Bapak. Setelah kita membahas mengenai dasar perlunya hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekonomi luar negeri, maka kita juga akan membahas fungsi hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekonomi luar negeri. Jadi, gereja-gereja di Indonesia yang memahami diri sebagai bagian integral, tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Umat Kristen Indonesia yang terhimpun dalam gereja-gereja di Indonesia dengan berbagai aliran dan denominasi hadir dan berkarya dalam dunia nyata, yaitu dunia Indonesia yang maju. Sidang Raya PGI tahun 2004 menegaskan bahwa gereja-gereja di Indonesia berpartisipasi dan melayani dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang sedang bereformasi mewujudkan masyarakat yang berkeadaban berdasarkan panggilannya yang bersumber pada Injil Yesus Kristus. Gereja-gereja di Indonesia yang mengikuti teladan Tuhannya yang sudah menjadi manusia bagi sesamanya mengambil bagian penuh secara kreatif, kritis, realistis, dan transformatif. Dalam semua kegiatan itu, positif artinya terbuka terhadap, kreatif artinya dalam kuat dan kuasa Roh Kudus menggantikan yang lama dan tidak berguna dengan yang baru.
atau menambahkan yang baru pada apa yang sudah ada. Kritis artinya sadar akan waktu dan batas-batas kenyataan yang tak terbawa oleh impian kosong. Transformatif artinya selalu berupaya mewujudkan pembaruan dengan berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Jadi lembaga gereja termasuk para pelayan yang melayani harus mampu membangun kemitraan sekalipun berhadapan dengan pasang bongkar. Itu hal yang biasa sebagai proses mencari mitra yang lebih seirama. Gereja maupun para pelayan yang mampu membangun kemitraan akan mengalami lompatan kemajuan dalam banyak hal. Untuk itu, dari sekarang sadarilah bahwa bermitra adalah hal yang penting. Untuk mempertahankan kemitraan perlu membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan mampu menutup segala celah yang akan mengakhiri kemitraan. Hanya gereja dan pelayan yang berkualitaslah yang menyadari bahwa pelayan ternyata membutuhkan kemitraan. Setelah membahas fungsi, maka kita juga akan membahas manfaatnya. Jadi bagi banyak orang, tujuan terpenting gerakan ekumenis adalah mencapai keesaan. Meskipun terdapat perbedaan doktriner, karena alasan ini sedikit, keberhasilan yang dicapai dan dihormati dalam keesaan. Dalam pemikiran banyak perencanaan misi yang berpandangan ke depan, gereja India Selatan adalah ukurannya, bahkan melebihi gereja bersatu Kanada. Di seluruh Afrika, berbagai pembicaraan diadakan para misionaris yang mengusahakan keesaan gereja, kecuali untuk Zimbabwe yang mencapai suatu bentuk keesaan pada tahun 1964. Antara gereja Metodis, keesaan gereja di benua itu tampaknya terbukti tidak berhasil. Di sana, beberapa misi yang kecil dan berjuang telah merasionalisasikan pekerjaan mereka dan bersatu atas pertimbangan-pertimbangan finansial. Dalam beberapa kasus lain terjadi karena tekanan non-biologis. Dalam semua kasus di mana keesaan gereja telah tercapai di benua itu, para pencetusnya adalah kaum kulit putih dan kebanyakan misionaris. Jadi mengapa seolah-olah semangat keesaan organik gereja itu tidak bergelora di jantung Afrika dengan intensitas yang sama dan apa yang terjadi di antara kaum kulit putih? Lebih jauh tampaknya bahwa sejak gereja-gereja muda di Afrika bergabung dengan DGD, tekanan pada gerakan-gerakan ekumenis tampaknya telah berpindah dan keprihatinan Komisi Iman dan Tata Gereja ke penderitaan manusia yang praktis. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai keputusan sidang hubungan yang akan dibacakan oleh kami. Baik, sebelum kami akan membicarakan tentang keputusan sidang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumenial luar negeri yang tertulis dalam 5 dokumen keesaan gereja, yaitu pada bab 5, yaitu yang pertama, berdasarkan pengakuan bahwa tiap gereja adalah ungkapan dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli, dan bahwa semua gereja yang di segala zaman dan tempat terpanggil untuk melaksanakan tugas panggilan gereja yang sama dan satu, yaitu memberitakan. Maka gereja-gereja di seluruh dunia bertanggung jawab melaksanakan tugas panggilan itu dalam persekutuan dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai keberadaan masing-masing.
Swiss itu bisa kita lihat dalam melakukan. Kemudian kita lanjut bagaimana contoh program kemitraan gereja di Indonesia dengan gereja di luar negeri. PGI sangat aktif dalam mendengarkan pemberitaan program-program bencana tsunami yang berhasil pada tahun 2004 lalu yang notabene beragam lain dengan mengharapkan tenaga dan dana dari seluruh Nusantara atau pola makro. Program kemitraan antara istri-istri atau transformasi dari gereja di Indonesia dan istri atau transformasi gereja di Jerman yang dilangsungkan dalam rangka UN adalah suatu contoh untuk suatu komitmen yang holistik atau bersifat rohani dan jasmani. Dalam pedoman kemitraan UN pada tahun 1999 dikatakan antara lain sebagai bagian dari umat Allah di seluruh dunia, jemaat-jemaat yang terkait melalui kemitraan dengan berbagai godaannya, namun tetap saling tergantung dan bertanggung jawab terhadap yang lain. Dalam dunia yang penuh ketidakseimbangan ini, ekonomi dan ketidakadilan, persekutuan dan sifatnya saling memberi dan saling menerima perlu ditingkatkan. Kedua belah pihak yang bermitra akan saling mendukung dan berbuat atas nama yang lain. Hal ini termasuk tindakan solidaritas dengan para anggota gereja, mitra dan dukungan umum untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Dua kemitraan yang sering dibungkus dengan persembahan berkala untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan. Persembahan berkala tertentu dari kedua belah pihak mencakup banyak aktivitas, misalnya perayaan tahunan kemitraan, ibadah kemitraan, penting kunjungan rombongan dua arah, konsultasi atau seminar, penyediaan dana untuk program-program bersama dan lain-lain. Di antara berbagai kajian kegiatan kemitraan tersebut, profil rohaninya paling nyata dalam perayaan hari Minggu kemitraan. Deborah Prada Sinaga menulis, kalau kedua mitra merayakan hari Minggu kemitraan pada waktu yang sama, kedua belah pihak sungguh berkuat, sekalipun mereka sungguh hidup berjauhan dan terpisah satu sama lain oleh samudra. Kedua mitra merayakan dirinya satu hati, terutama bila kedua mitra menyanyikan lagu-lagu yang sama dalam bahasa-bahasa yang berbeda, dapat dan merenungkan teks Alkitab yang sama pula. Kedua belah pihak meyakini bahwa dalam doa jarak yang jauh sekalipun dapat dijembatani oleh dan para mitra dapat bersekutu dengan hangat dan saling mengingat hubungan yang istimewa ini. Kami sesungguhnya merasakan bahwa kami tidak sendirian di dunia ini, sebab kami mempunyai saudara-saudari di seberang. Memang tidak boleh ditutupi bahwa tidak jarang komunikasi agak terhambat oleh karena jarak tersebut. Kalau itu terjadi, perlu sekali para mitra berupaya bertemu kembali untuk bertumbuh bersama menuju suatu kemitraan dan persaudaraan yang matang. Dengan pemahaman bersama ini, sudah jelas juga bahwa suatu kemitraan yang kuliah tidak boleh diidentifikasikan dengan uang, suatu anggapan yang masih sering diadu, tetapi para mitra menjiwai bersama di dimensi spiritualitas Kristiani yang menyebabkan kemitraan semakin indah, matang, lestari. Dan justru inilah ciri khas kedua surat pengumpulan sumbangan Paulus yang dapat menjadi suatu teladan untuk kemitraan gerejawi. Paulus, tokoh yang mengembangkan pemahaman tentang koinonia dan diakonia, beranggapan bahwa koinonia yang sungguh hidup adalah sebagai salah satu eklesiae. Ia menyatakan sifat ciri khas gereja yang kelihatan sama dengan firman dan sakramen. Diakonia juga sebagai suatu ekspresi solidaritas koinonia, menyatakan sifat dasar gereja dalam praktik bahwa gereja terutama sekali harus membelanjakan uangnya untuk mereka yang paling membutuhkannya, lokal dan global, dalam dan luar gereja. Kita masuk dalam kata penutup. Kesimpulan, hubungan kemitraan gereja dengan lembaga ekonomi luar negeri dibangun atas dasar suatu usaha untuk saling melayani, saling membantu dalam ketenagaan, pengalaman serta kebutuhan kemampuan masing-masing. Dengan adanya hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri akan mempermudah dan membantu gereja dalam mencapai tujuan apapun visi dan misinya. Di mana prinsip yang ditekankan dalam kemitraan ini haruslah menekankan kesatuan, saling membutuhkan, saling mendukung dan menguatkan, serta saling menguntungkan. Adapun saran, setelah melihat bagaimana gereja membangun hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekonomi luar negeri, usaha apapun gerakan ini harusnya diteruskan dan dipelihara karena gerakan demikian gereja akan semakin bertumbuh dan terbantu dalam mencapai tujuan ataupun visi-misi gereja. Karena melalui hubungan kemitraan ini gereja-gereja akan diuntungkan juga dan saling menguntungkan yang tentunya dalam hal pelayanan gereja. Demikian akan pustaka penutup. Oke, baik.
sama seperti yang dulu, kita akan diberi kesempatan menanggapi, memberi respon, memberi masukan, sehingga kita sama-sama belajar bersama untuk mencapai sebuah tawaran akademis ya. Kita sekarang ini sedang berkumpul para teolog-teolog berpikir untuk sebuah diskursus bagaimana kita mencoba mengkaji ulang hubungan kemitraan kita dengan lembaga luar negeri. Andaikan kalian ini sekarang ini sudah para pendeta atau para bishop, para epoux, pimpinan-pimpinan gereja yang sudah merasakan hubungan kemitraan dengan luar negeri, lalu bagaimana kalian hendak mengkaji ulang hubungan kemitraan itu. Jadi andaikan kalian sekarang ini adalah para epoux yang berkumpul dan membahas topik mengkaji ulang hubungan kemitraan, menurut saudara apa yang perlu ditambahkan dalam bahasan ini, sehingga nanti ketika tulisan ini kalian publish di Akademi Edu atau di di jurnal-jurnal, orang membacanya dengan baik, atau nanti dibaca pimpinan-pimpinan gereja ini, mereka pun akhirnya mengkaji ulang hubungan ekumene mereka dengan mitra lain. Nah ini ya. Silakan sebutkan selalu nama supaya saya catat di sini. Ini kelompok B ya. Atau saya ini sudah bahasan yang ketiga ya? Oh iya. Oke, saya akan panggil aja lah supaya kita memberi respon. Nanti kalau saya panggil, saya berikan kesempatan, hanya itu aja nanti yang bertanya ya. Saya mulai aja ya. Saya lihat dulu nama-nama kelompok ini. Alda pasti berikut. Oke, Aigren, silakan memberi masukan. Oh, kelompok Alda. Amos juga kelompok. Amos. Oke, Amos. Silakan Amos, Bos Tanta Genting. Tolong suaranya agak kuat supaya didengar. Mengkaji nama saya Mas Bos Tanta Genting. Di sini saya membahas apa yang disampaikan oleh saudara Ignati mengenai kita mengkaji hubungan ulang kemitraan gereja dan lembaga-lembaga ekumenik di luar negeri. Di sini boleh saya lihat bagaimana fungsi dan manfaat yang tadi disampaikan oleh Ignati. Tapi memang di sini belum saya mendapat sumber alangkah baiknya para penyaji mencantumkan. Seperti saya melihat di tengah-tengah gereja GWKP ada hubungan antara GWKP dengan luar negeri itu. Artinya sama-sama masing gereja walaupun di dalam dominasi kita sekarang kan ada dan teman-teman dari HKI, apakah bagaimana hubungannya bersama dengan luar negeri, juga teman ini ada dari GWKP, bagaimana sebenarnya hubungan GWKP dengan luar negeri itu. Ada sumbernya. Sumbernya belum saya kalau nggak ada sumbernya nggak usah. Nanti jadi tambah pembicara nanti ya. Kita hanya menambah sumber dulu. Oke, nggak ada ya. Kita mencari sumber-sumber ini. Ini kan kita perkumpulan para akademisi. Jadi akademisi itu ngomong by data. Jadi bukan perasaan ya. Supaya kita terbiasa ngomong dengan data ya. Oke, Bernhard Sarabi. Ada hadir? Bernhard Sarabi? Enggak hadir? Ya silakan. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada, tidak baca, tidak ada sumbernya, supaya kita lanjut. Hah? Tidak ada. Setiap tindakan kita punya risiko ya. Tidak ada, ya tidak ada, nilainya pun tidak ada kan. Oke, Dina Kana? Kelompok. Siapa ini? Elizabeth?
Silakan. Tidak ada. Ini andaikanlah ini para pengurus bertemu, tapi nggak ada masukannya kan? Fahrenheit Pak, kelompok juga ya? Kelompok ya? Oke. Fransi, silakan. Bahan daripada energi yaitu ada bermanfaat atau tujuan daripada pernikahan gereja dengan lembaga luar negeri ini dapat saya dapatkan dari fungsi dan tujuan daripada gereja dan lembaga luar negeri itu dari buku pendidik misionaris dan motivator oleh Sire Simanjuntak halaman 225 sampai 227. Itu sedikit ditambahkan. Kemudian manfaat pemikiran gereja ini dengan lembaga luar negeri saya dapatkan dari jurnal dengan penulis Peter Decker. Itu nanti linknya akan saya kirimkan di mana manfaat daripada gereja dan lembaga luar negeri itu difokuskan kepada yang untuk memberdayakan ekonomi jemaat dan masyarakat. Itu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih Pak. Oke. Gilbert Simarmata. Silakan. Gilbert. Tidak ada? Ya, lebih cepat lebih baik. Tidak ada. Hotman. Gereja dan lembaga Kristen dalam meningkatkan pendapatan jemaat. Kalau mengubah pola pikir jemaat yang keliru, anggota jemaat gereja yang tinggal di daerah pedesaan menggantungkan kehidupannya kepada hasil pertanian dan sumber daya lokal yang ada. Pola pikir dalam bertani tergantung kepada hujan, hasil dari produksi yang tidak memiliki kepastian harga jual menyebabkan kehidupan jemaat dikendalikan oleh pemilik modal. Itu dari mana sumbernya? Dari PKN Pak. Oke, sampaikan nanti ke mereka. Tidak usah dijelaskan. Nanti mereka yang menggali data itu supaya mereka sempurnakan nanti melalui data itu ya. Diberikan data itu nanti. Oke. Hotni. Ya, tidak ada ya. Immanuel. Jessica. Tidak ada. Juangga Kenan. Jadi sedikit tambahan, di sini saya akan membaca buku Diakonia GBKP dan dalam buku ini ada bagaimana GBKP berhubungan dengan Dewan Gereja Dunia yang hadir di situ dan juga di DGI untuk membangun diakonia di GBKP. Mungkin saya rasa ini juga termasuk kemitraan antara GBKP dengan gerakan ekonomi di Indonesia dan juga luar negeri, karena ini ada DGD yang dibahas untuk membangun diakonia di GBKP. Begini juga tambahan pada. Oke, baik. Silakan memberi respon atas usulan mereka. Apakah kalian setuju, menerima, atau itu sudah dibahas di paper kami? Silakan. Ya baik, kami mau menanggapi pertama dari saya mengenai masukan yang dari para teman-teman sekalian. Nah, mungkin pertama sekali yang mau saya tanggapi mengenai usulan dari saudara Juangga mengenai diakonia dengan hukum ini yang ada di dalam Indonesia.
kami yang kesulitan mencari bahan gitu, karena bukan hanya satu gereja yang ada di Indonesia gitu kan. Paling tidak apabila kami membuat GBKP, kami juga harus membuat GKPS, HKI, GKPA dan lain-lain sebagainya gitu. Tetapi itu mungkin dari pertimbangan kami ketika kami masukkan contoh begitu, contoh program begitu. Ada satu contoh yang bisa kami buat, yaitu yang seperti di dalam gereja kesukuan begitu, dan juga nanti kami cari mengenai bagaimana hubungan kemitraan gereja yang secara umum gitu, yang menyangkut tentang Indonesia sendiri, bukan dari kesukuan saja begitu. Nah, mengenai fungsi dan tujuan dari buku pendidikan misionaris dari saudari Fenci begitu, itu bisa saja kami masukkan nanti karena sangat menambahi paper kami mengenai tujuan daripada kegiatan untuk membangun kemitraan tersebut. Mungkin saya itu Pak. Terima kasih. Ya, silakan yang lain ada respon tambahan. Cukup dari kelompok itu jawabannya. Oke, kalau sudah cukup lanjut ke Christine Sianipar. Ya, bukan pertanyaan, masukan. Masukan saya kepada kelompok, bolehlah dimasukkan tantangan tantangan lembaga ekonomi yang ada di Indonesia untuk menjalin kemitraan yang ada di lembaga luar negeri. Jadi saya mendapat link dari Harian Sip, itu tantangan-tantangan di masa mendatang untuk menjalin kemitraan Indonesia dengan lembaga dokumen di luar negeri. Nanti saya kirimkan linknya Pak. Oke, Terima kasih. lanjut ke saudara Melisa, ada kelompok tadi? Kelompok ya. Mati Melda. Oke, silakan. Menurut saya untuk kelompok bisa memasukkan dampak-dampak hubungan kemitraan gereja dalam lembaga luar negeri seperti dampak LWF itu apa begitu kan. Nanti saya akan kirimkan linknya serta judul buku yang harus penyaji baca begitu. Terima kasih Pak. Oke, lanjut kepada Nova, itu kelompok juga. Silakan Nova. Hadir dia. Oh enggak ada. Oh tidak ada ya. Kemudian Nurpita. Kelompok. Ini Raimundo. Hah? Belum dapat ya, nggak dicari-cari sih. Dapat ya. Risma. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, dari buku yang saya dapat yaitu Gerakan Ekumenis Indonesia yang ditulis oleh Chris Hartono. Di sini saya mendapatkan bahwasanya lengkap sini dengan badan di luar negeri, bagaimana DGI ini bekerja sama dengan gereja di luar negeri. Kemudian itu terletak di halaman 101, mungkin nanti bisa teman-teman lihat. Kemudian di halaman 132 di sini ada tertulis bahwasanya pengaruh hubungan dengan gereja luar negeri. Ternyata ada pengaruh serta dampaknya di dalam negeri, di luar negeri seperti itu. Itu saya Pak. Oke, lanjut Sandra. Ada tambahan dari saya, yaitu dari jurnal membangun kemitraan gereja dalam bidang pelayanan. Di sini ada beberapa cara-cara bagaimana membangun kemitraan antar gereja dalam luar negeri dan dalam negeri. Dan juga di sini ada beberapa tugas gereja dan juga bagaimana kemitraan antara gereja dalam negeri dan juga luar negeri sebagai gereja yang kudus. Mungkin saya lanjut nanti kepada kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jolina sudah sembuh? Oke, silakan. Terima kasih buat kesempatan yang Pak dosen. Di sini saya memberikan masukan kepada tim penyaji. Di sini saya mendapatkan jurnal yang judul membangun kemitraan gereja dalam pelayanan misi masa kini, di mana
PGRI Protea. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bagus. Vera Sinaga. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga ilmu di luar negeri. Tambahan mungkin dari saya dari sumber yang ditulis oleh Elisa Sekenyak. Nanti ini akan saya kirimkan. Yang menyatakan tentang organisasi kecil Jerman yang hadirkan misi UM di DKI Tanah Papua. Jadi menurut saya nanti ini bisa ditambahi oleh teman-teman penyaji pada poin tentang contoh program kemitraan gereja di Indonesia dengan gereja di luar negeri. Demikian tambahan saya. Terima kasih. Oke, baik. Wika, silakan. Bapak, terima kasih. Di sini saya membaca jurnal PKM Sederhana Volume 2 nomor 1 April 2021. Jadi berbicara mengenai menjaga hubungan kemitraan dengan luar negeri. Saya merasa kita perlu dulu mengetahui apa sebenarnya fondasi daripada kemitraan itu sendiri, dan juga di sini mencantumkan bagaimana sebenarnya cara kita dalam kerjasama kemitraan, membuat pola pikir jemaat yang keliru mengenai kemitraan itu. Karena sebelum kita menjaga atau menjalin upaya kemitraan dengan luar negeri, kita harus membenahi juga dari dalamnya dulu. Dan nanti ini akan saya kirimkan. Oke, good. Ini terakhir Yesi. Baik Pak, saya akan memberi beberapa poin yang mengenai penambahan, yaitu Kementerian Pelayanan, Lintas Budaya dan Konteks Dunia. Yang kedua, pelaksanaan Kementerian Pelayanan, Kementerian Pelayanan Lintas Budaya dalam konteks dunia modern, dan dasar-dasar tujuan suatu kementerian dalam ekumeni tersebut. Nanti saya lampirkan linknya. Kirimkan, jangan lampirkan, kirimkan. Iya, kirimkan. Silakan direspon. Beberapa masukan tadi, sangat senang mendengar jurnal-jurnal itu supaya nanti dimasukkan kelompok. Silakan. Saya akan merespon dari tambahan dari saudari A, yang dimana tadi dikatakan bahwa pentingnya ada fondasi seperti itu. Sebelumnya kami sudah mencantumkan juga, kami membuat dasar tertentunya hubungan kemitraan gereja dalam lembaga ekumeni luar negeri. Itu adalah artinya kami membuat fondasi. Itulah fondasi kami. Apa hubungan kemitraan ini, maka dibuat juga di dalam paper kami. Maka hubungan kemitraan ini fondasinya itu untuk menciptakan kerukunan umat beragama serta kesejahteraan manusia di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Jadi mungkin fondasi itu sudah kami buat, tapi mungkin untuk tambahan yang boleh disampaikan oleh saudari Mika mungkin berbeda nanti di tempat kami, akan kami tambahkan juga di dalam tempat kami. Oke, ada lagi yang Anda? Silakan. Di sini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang memberikan masukan kepada kami. Terlebih mengenai mengusulkan tentang tantangan kemitraan, dampak, pengaruh, kemudian cara membangun kemitraan ini mungkin sekilas tadi kami sudah menyinggung dalam kami. Cuma untuk memperlengkapi nanti tidak salah kalau yang ada teman-teman yang mengusulkan mengirimkan kami linknya guna untuk melengkapi bahan daripada makalah kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Baik, langsung kami menanggapi dari tambahan dari saudari kita itu tentang fondasi. Mungkin itu sudah kami sedikit singgung dalam keputusan sidang pemerintahan gereja, yaitu yang pertama yang dari ungkapan dari Dirjen Esa tulis A adalah fondasi yang menurut kami adalah fondasi adanya hubungan kemitraan gereja. Namun jika saudari kita sudah mengirimkan bahan dari mungkin itu menjadi pertimbangan bagi kami terutama dalam perbedaan nanti. Jadi kami akan menanggapi juga tambahan dari saudari Risma. Nah, apabila kita berbicara DPI lagi, tentunya kita sudah kembali berbicara tentang sejarah. Apabila kami membahas mengenai badan-badan usaha luar negeri semasa DPI, bukan lagi mengkaji ulang, karena kalau mengkaji ulang yang berarti semasa PGI dan itu pun kemitraan gereja, artinya
kaji ulang itu yang sudah ada seperti itu. Kami kembalikan kepada Bapak. Oke, kita telah menyelesaikan tahapan yang pertama, memberi masukan supaya paper ini menambah sumber-sumber ya untuk penyempurnaan topik ini. Sekarang kita akan bertanya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang semakin mempertajam kelompok membahas paper ini. Selalu kita lihat silabus kita, tujuan mata kuliah ini apa, atau topik ini apa, sehingga nanti kita tidak lari dari pertanyaan itu. Ya, silakan bertanya mulai dari si Amos. Hah? Bertanya pun nggak ada. Tadi saya beri tambahan nggak mau kau. Sekarang udah habis waktunya. Bertanya sekarang. Nggak ada juga. Naujubillah. Ini namanya naujubillah. Astagfirullahaladzim. Oke, nggak apa-apa. Sayang sekali. Kemudian Bernhard Farabi. Belum ada juga. Astagfirullahaladzim. Masih di sini kita kan? Masih di sini ya. Artinya masih ikut dengan perkuliahan ini ya. Elizabeth. Tidak ada juga. Wow. Gilbert. Di dalam 2.7 di situ terdapat banyak lembaga-lembaga menteri yang bermitra dengan gereja. Pertanyaan saya ialah bagaimana rangka berlangsungnya hubungan kemitraan gereja dan lembaga-lembaga gereja luar negeri itu sehingga terbangun atau terstruktur dengan baik lembaga gereja luar negeri yang bermitra dan bergereja. Bermitra dengan gereja maksudnya. Terima kasih. Kemudian lanjut kepada Immanuel. Saudara penyanyi, kita bahas pada hari ini adalah mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga independen di luar negeri. Jadi mungkin bisa para penyanyi jelaskan apa saja sisi-sisi positif dan juga sisi-sisi negatif dengan adanya kerjasama dari lembaga-lembaga independen di luar negeri. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, Hotni. Ya, baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Dalam sajian kelompok ada dikatakan bahwa pelayan yang melayani harus mampu membangun kemitraan sekalipun diperhadapkan dengan pasang bongkar. Jadi pertanyaan saya, apakah pasang bongkar yang dimaksud dari kelompok ini adalah tantangan-tantangan untuk sehingga itu dapat diperhadapkan menjadi hal yang biasa sebagai proses mencari mitra yang lebih seirama gitu. Lalu kalau memang jika tidak terjadi pasang bongkar ini, apakah mitra itu bisa lebih seirama tanpa harus ada pasang bongkar? Terima kasih. Oke, Jessica. Tidak ada. Kemudian Novayanti semua. Ada Nova? Oh, iya. Saya bertanya kepada saudara-saudari pengaji mengenai apakah ada syarat atau sifat-sifat khusus supaya gereja itu atau gerakan ekumene yang di luar negeri ini bisa menjalin kerjasama dengan gerakan ekumene di luar negeri. Mungkin yang pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, lanjut Ray Mundo. Silakan. Bertanya kepada kelompok, pertanyaannya, adakah faktor yang menghambat dan usaha dalam kemitraan ekumene dalam luar negeri? Oke, baik. Silakan kelompok memberi jawab atas beberapa pertanyaan tadi.
kemudian memahami dan memiliki tujuan bersama, sepakat terhadap hak dan kewajiban, memiliki panduan kerjasama, memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan pendapatan jemaat gereja, dan membuat dokumen rencana kerja dengan biaya untuk mencapai hasil yang disepakati dan diimplementasi bersama. Kemudian di situ juga ada memonitor dan evaluasi melalui laporan dan audit. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwasannya untuk membangun atau menjalin hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga luar negeri itu selalu dimulai dengan tahap awal komunikasi, kemudian sosialisasi visi dan misi. Apakah lembaga gereja dan lembaga luar negeri ini mempunyai tujuan visi dan misi yang sama? Artinya kalau mereka tidak mempunyai tujuan visi dan misi yang sama, ini tidak memungkinkan untuk membangun suatu kerjasama atau membangun kemitraan antara gereja dengan lembaga-lembaga luar negeri tersebut. Oke, silakan bagaimana Mbak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Immanuel. Apa saja sisi positif dengan adanya lembaga ekonomi luar negeri? Jadi sisi positifnya adalah gereja dan lembaga luar negeri dapat saling membutuhkan dan menguatkan. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka dapat bekerja sama dan memunculkan prinsip saling membantu. Kemitraan dibangun untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh jemaat gereja, didukung program yang selaras dari lembaga Kristen dan memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Dan sisi positifnya juga saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi pengembangan kemitraan selanjutnya mengarah kepada pengembangan usaha kecil dan pendampingan pemasaran produk dalam skala usaha kecil yang berorientasi pada permintaan pasar. Baik, saya juga menanggapi pertanyaan dari saudara Mundo. Itu faktor yang mengganggu usaha. Kemudian kami sampaikan itu susahnya menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Lalu yang berikutnya, tidak adanya hubungan timbal balik antara hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga luar negeri. Sedangkan kemitraan itu ialah menyampaikan kebutuhan dan keuntungan bersama antara gereja dengan lembaga-lembaga yang berada di luar negeri seperti itu. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari saudara Putri, yaitu tentang pasang bongkar tadi. Nah, dalam pemahaman kami bahwa tentang pasang bongkar ini terjadi mungkin karena ada tantangan. Nah, karena tantangan ini atau terdapat masalah, maka terjadi pasang bongkar. Pasang bongkar yang kami maksudkan di sini yaitu mungkin berubah kepada program-program yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki tata laksananya, sehingga jika suatu hal yang mungkin terhambat maka akan dirubah. Itu yang dapat kami jelaskan tentang pasang bongkar. Dan tentang lembaga yang termasuk para pelayan yang melayani itu harus mampu mengubah kemitraan menjadi lebih baik. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi bahwa arti daripada kemitraan itu adalah teman sekerja dalam membangun dan juga membesarkan. Dan untuk mempertahankan kemitraan itu perlu membangun komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik ini menutup segala celah yang akan mengakhiri kemitraan. Nah, mungkin dalam hal pasang bongkar tadi, karena ada isu yang akan mengakhiri kemitraan, maka terjadilah pasang bongkar untuk menghambat terjadinya pengakhiran daripada hubungan atau kemitraan tersebut. Mungkin yang dapat kami jelaskan tentang pasang bongkar. Silakan, ada lagi yang menambah. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan daripada saudara Bapak. Nah, mengenai bagaimanakah syarat-syarat untuk menjalin kemitraan yang gereja-gereja dengan lembaga hukum luar negeri. Nah, mungkin kita bisa melihat ke dalam paper kami di mana ada di situ dasar perlunya hubungan kemitraan. Berarti ketika membahas tentang dasar itu ada di situ syarat-syarat. Nah, di mana kita mengetahui pengertian daripada kemitraan ialah suatu hubungan kerjasama begitu. Yang berarti syarat-syarat daripada untuk membentuk suatu hubungan kemitraan gereja, yang dimana yang pertama adanya tujuan umum yang sama begitu. Kemudian kesetaraan. Yang ketiga yaitu saling menghargai, dan yang keempat saling memberi kontribusi, dan yang kelima adanya efek sinergi, dan yang keenam adanya suatu hal yang saling menguntungkan. Nah, ini yang menjadi
mendasar terjadinya hubungan di dalam kemitraan gereja-gereja dengan lembaga-lembaga luar negeri. Nah, bagaimana bisa orang luar negeri, lembaga-lembaga luar negeri itu mau menjalin hubungan dengan kita apabila kita tidak menghargai mereka begitu. Begitu juga dengan bagaimana mereka mau menjalin hubungan dengan kita yang ada di Indonesia apabila mereka tidak mendapatkan keuntungan juga dari kita yang ada di Indonesia tersebut begitu. Maka dari itu adanya suatu hubungan kemitraan ini harus didasarkan daripada keuntungan bersama dan kebutuhan bersama dan mau saling bersinergi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan. Ada yang menambah lagi? Silakan. Baik, jadi untuk teman-teman yang bertanya, tadi juga yang perlu kami sampaikan di sini perlu kita pahami bahwasanya mengapa rupanya gereja itu harus membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga luar negeri. Jadi yang perlu kita ketahui di sana bahwasanya memang gereja ini menjalin ataupun membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga luar negeri ini karena yang pertama itu adanya kebutuhan dari kedua belah pihak yang ingin bermitra, sehingga dengan menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga luar negeri, kebutuhan daripada gereja ini akan dipenuhi. Kemudian yang kedua itu karena adanya persoalan internal dan eksternal, sehingga melalui adanya hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga luar negeri, persoalan internal dan eksternal daripada gereja ini akan dibantu terjawab dengan kemitraan tadi. Kemudian memberikan manfaat yang nyata bagi gereja dalam membangun hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga luar negeri, sehingga prinsip daripada kemitraan ini itu untuk membangun persatuan dan saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguatkan serta saling menguntungkan bagi pihak yang bermitra. Ada lagi? Baik, kami menanggapi pertanyaan dari saudara Robert. Yang boleh kami jelaskan yaitu tentang sisi negatif dan positifnya. Bisa kita lihat dari manfaat hubungan kemitraan gereja yang sudah kami tentukan dalam segmen kami. Sisi negatifnya bisa kita lihat contoh yaitu di Afrika. Sisi negatifnya yaitu setelah Afrika, gereja-gereja muda di Afrika bergabung dengan DGD, timbul tekanan dari gerakan-gerakan ekumenis terhadap gereja-gereja yang ada di Afrika. Tapi untuk sisi positifnya dengan bergabungnya gereja-gereja muda yang ada di Afrika itu ada kerjasama dari gereja-gereja lain dalam hal pembangunan dan juga program untuk memerangi rasialisme dan membantu dialog dengan agama-agama lain. Mungkin ini yang dapat kami jelaskan tentang sisi negatif dan juga positifnya yaitu dari contoh gereja-gereja muda yang ada di Afrika. Mungkin yang dapat kami jelaskan pada pembacaan informasi. Ada lagi? Ada. Oke, karena waktu ya kita akan sampaikan sampai di sini. Catatan saya kepada kelompok sudah saya kirimkan ke grup. Lalu sebelum saya menyampaikan beberapa catatan lain kepada kita dalam tugas supaya koordinasi kewajiban kita karena kita koordinasi kita bisa tugas kalau ada apa namanya surat dari Bapak Saat atau dari saya sudah kirimkan ke grup kita saya yang masih harus menyelesaikan kewajibannya. Kalau nanti diselesaikan itu supaya jangan menghadap suas yang berada. Mereka sudah berjanji akan keras di pagi kita. Untuk kami harus berjalan di pada saat ini. Jadi di pada segi ini, tapi saya ini kita akan keras. Tapi sampai kami sudah membagikan dia apa di ya. Oke, saya akan beri masukan kepada kelompok. Nanti setiap cuti harus gerak
jelas. Ini kenapa selalu saya katakan ini supaya kalian perhatikan untuk menyusun proposal. Saya selalu mengejar ke sana karena semester depan atau bulan Januari atau Februari terus harus solve semua program. Jadi nanti di bulan Natal ini harus setelah harus bekerja keras mencari tim. Selalu harus mencari masalah. Tim bukan bermasalah, itu tidak setuju. Jadi kalian mau ditempatkan menjadi seorang sekolah, karena tidak kami harus menguji saudara mampu menyelesaikan masalah secara akademis. Maka setiap jurnal harus punya masalah. Itu yang harus kalian tahu. Makanya di bidang proposal seperti ini kemarin harus mematangkan kalian. Kalau saya mengajar di Pak Anies yang kemarin, saya sudah ajar bagaimana untuk semua proposal. Saya pilih semua bagaimana proposal dibuat, lalu saya buat contoh. Maka ada 3 kami praktek untuk membuat contoh proposal. Tapi setelah mereka lakukan, mereka buat lagi kembali ke laptop. Jadi mereka hanya buat seperti ini. 1 pendahuluan, 2 pembahasan, 3 pilih. Wah, saya marah sekali. Karena saya tidak pernah mengajar mereka seperti itu. Saya mengajar mereka kalau membuat sebuah proposal, pendahuluan itu terdiri dari beberapa masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Itulah yang harus ada di setiap proposal. Lalu saya suruh mereka membuat, karena saya Indonesia. Karena saya mengajar, masa tidak ada hasilnya. Saya buat tentang sepeda mereka ini. Saya mengajar anak-anak belajar sepeda. Ada sepeda. 3 bulan berikutnya saya uji, apakah kau sudah mampu? Kali sudah saya buat teori. Dicoba. Lalu saya ajar mereka. Lalu setelah 4 bulan, 5 bulan sudah matang lah mereka. Oke lah, praktik lagi ya. Sekarang kamu SPP jalan dari SPP ke Menhapa. Minggu depan, latihan. Karena sudah bisa, sudah seimbang. Sekarang memastikan mereka bisa berjalan jauh dengan seperti tiba hari ini. Oke, kita mulai, ya, jalan dulu. Ternyata dia bawa gerobak, dia dorong gerobak itu. Bukan sepeda yang dibawa, ini untuk latihan di sepeda di sini ya. Bentukkan yang saya ada dia di sepeda supaya mampu di sepeda. Pandai. Ternyata setelah ujian saya buat praktek yang dia bawa gerobak. Lalu berpikir orang berikut apa enggak mampu. Dan ini selalu saya katakan begini supaya kalian manfaatkan membuat bagus. Ya, apa yang akan terjadi dalam proposal itu? Di sini ini yang menjadi kata kunci. Sudah sebut cara nanti bacakannya semua yang lain. Di latar belakang ini yang penting. Latar belakang itu harus punya masalah. Kalau tidak punya masalah jangan menulis skripsi. Makanya latar belakang itu harus ada das solid. Ini seharusnya. Kalau dalam bahasa Inggris ini should to. You should to. I should to learn more and more. Saya seharusnya harus belajar lebih dalam. Itu should. Kalau kalian sudah belajar SMA ini, pemakaian should dan ought. Lalu ada dasing. Ini fakta. Kalau sudah ada yang seharusnya, ada fakta. Kalau sudah ada ini, maka kita akan menemukan namanya jurang penelitian. Inilah nanti yang disebut dengan rumusan masalah. Dan
rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian atau ini disebut dengan pertanyaan penelitian. Dan pertanyaan penelitian inilah yang akan diselesaikan secara metodologis. Berarti ada perlu ilmu menyelesaikan masalah ini secara akademis. Lalu ini harus dijawab nanti di mana? Di bab 3 dan bab 4. Anda bertanya, jawab di sini. Lalu nanti jawaban panjang, ini namanya jawaban panjang atas pertanyaan penelitian. Ini jawaban panjang. Kalian bertanya di sini, jawaban panjangnya di sini. Lalu jawaban singkatnya di mana? Di kesimpulan. Ini jawaban singkat dari pertanyaan penelitian. Inilah skripsi. Inilah proposal skripsi. Jadi kalian harus punya masalah di sini. Kalau judul kita sekarang adalah mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga luar negeri. Cari masalah di sini. Dan mulailah kalimat dengan seharusnya atau sejatinya hubungan gereja-gereja lokal di Indonesia dengan hubungan kemitraan luar negeri. Ya sebutkanlah di dalam bahwa itu kemitraan lokal itu siapa? Mungkin gereja di KPI, di KPS, di KP, di KPA, di KI, itulah gereja lokal yang dalam kurung gereja lokal yang dimaksud. Dengan hubungannya sejatinya hubungan gereja-gereja lokal, masuk ke gereja lagi yang disuruh perkara ini, dengan hubungan kemitraan luar negeri, sejatinya itu harus mampu mendidik atau memampukan gereja-gereja lokal itu menjadi gereja yang mandiri. Mandiri di bidang apa? Mandiri di bidang teologi, mandiri di bidang daya, sumber daya manusianya, dan mandiri dalam bidang dana ekonomi. Itu sejatinya. Sudah 150 tahun lebih mereka bermitra dengan kita. Apakah gereja-gereja kita sudah mandiri teologi, mandiri daya, mandiri dana? Itu yang harusnya kalian kaji. Seharusnya hubungan mitra ini memampukan gereja lokal untuk menjadi gereja yang mandiri. Itulah disebut dengan das solid. Seharusnya hubungan itu ini. Ternyata di lapangan, ternyata gereja-gereja lokal sampai sekarang belum mandiri teologi, daya dan dana. Teologi kita masih teologi yang barat. Teologi kita masih teologi yang barat. Coba sekarang musik nada ada nuansa musik tradisional yang menggambarkan nada. Kalian kan hanya menggambarkan nada itu kalau bunyi lagu langsung dibawa kalian ke alam roh itu. Wah, tapi itu tidak ada. Tidak ada tertawa kita ke alamnya. Atau lagu Karola, lagu Deika, lagu Kola, lagu Semangat ada. Ketika bunyi musik itu langsung, wow, itu benar. Ada musik itu. Tidak. Makanya teologi kalian masih teologi Eropa. Tidak ada teologi lokal. Tidak ada. Pakai yang kalian ada, pakai Eropa, pakai Eropa, pakai Jos. Kalau tidak pakai Jos, tidak pakai Jos, itu bukan pendeta itu. Pendeta itu. Eropa. Bangunan gereja kita, bangunan Eropa. Tidak ada nuansa Dewi, nuansa Karo, nuansa Angkora, hanya sedikit kan. Ornamen gereja itu dari budaya. Semua langsung Eropa. Cantik, sekali saja.
gereja kita seperti di Jawa sana, kubah seperti masjid, gerejanya Kiai Santa, atau Kiai banyak Kiai sana yang jadi Kristen, jadi buat gereja seperti kubahnya orang Islam. Sebenarnya bukan kita yang menurut Islam, orang Islam yang menurut gereja. Jadi kalau dia pergi gereja di Timur Tengah atau ke Mesir atau gereja ke Asia Kecil, semua itu berkali kubah. Sekarang itu masjid Konstantinopel itulah gereja Konstantinopel. Lalu sekarang mereka ganti ukuran yang menjadi tulisan-tulisan kaligrafi. Dulu di situ gambar Yesus itu. Tapi setelah kaki dalam transaksi, gereja Konstantinopel itu dilihat oleh Islam dan ubah menjadi masjid Konstantinopel, Istanbul sekarang. Lalu mereka pindah ke sini. Maka sekarang ada gereja Ortodoks Syria. Itu gereja Konstantinopel. Itu ubah. Jadi mereka yang meniru kita. Karena kita duluan dari mereka. 7 abad kita duluan daripada Islam. Itu bukan mereka yang kita tiru. Mereka yang meniru kita. Termasuk supaya itu bukan ibadah Islam, ibadah orang gereja Kristen Koptik Indonesia, gereja Maroni atau gereja Kristen sini. Jadi kalau kalian mau pergi ke gereja Kristen sini, apa sudah? Tapi tidak ditemukan seperti ibadah kita. Tapi begini, seperti itu Allah. Lalu kalau mereka kan kami pastikan ada tidak dengan nah itu jadi harus ada faktanya apa? Kita sudah pendidikan ini kita, no. Kalau sudah 160 tahun mereka ajari kita. Sudah berdiri dana, ini terus proposal kongres, proposal ini, proposal semua proposal. Gereja kita hidup dari proposal. Iya, gereja Sumatera Utara ini hidup dari proposal. Proposal ini, proposal kayak mana. Kalau dia proposal mana gitu. Dibangun sawit berkelahi, hasil sawitnya berkelahi. Itu negara-negara yang bekerja di sana, contohnya besar, gerejanya miskin. Gereja kita sudah dilatih menjadi gereja yang mandiri. Coba persembahan kita selalu gambar perjuangan. Iya kan, kalau berjuang di sini Maharaja Patimura, itu gambarnya. Tidak pernah gambar Soekarno-Hatta merdeka. Makanya gambar gereja yang kita kasih ke gereja itu gambar-gambar perjuangan. Maka gereja kita perjuangan terus, berjuang pada keadilan. Ya, karena yang kita kasih itu gambar siapa? Patimura ini, gambar Patimura. Ini paling banyak gambar Patimura. Tapi ada Presiden Soekarno di sini. Karena Presiden Soekarno keluar. Kalau ini yang Pak Perjuangan ini di gereja. Tempatnya di gereja. Kalau gereja ini di gereja ini. Iya, supaya jangan ditekan tinggi kan. Apa hubungannya? Tapi kalau pemimpin sekarang berapa? Kok kotak kacang berapa Bu? Kita gini, tapi kita ditolak. Ya, berapa ini? Berapa sebuah? Jadi kita gini kan? Nanti kami kasih kita gini. Uang kita dia. Di gereja
gelar magister teologi, doktor teologi, sikapnya seperti yang SMA. Teologi dia, teologi aku. Tapi gelarnya doktor, magister, SPH, teologi. Itu dayanya tidak ada. Ini yang harus kita tulis supaya nanti dibaca mereka ini. Hasil kita, hasil karya kita ini. Tapi nanti kasih dia buku sekali, itu hasil karya. Baca. Supaya dia berpikir membuat program gerejanya, jangan lagi gini-gini bersama. Karena kan yang kaji secara teologis, secara akademis. Kalian tidak asal ngomong, sumbernya ada dari jurnal gitu. Maka kita harus itu. Tamat dengan sesuatu ini. Karena ada karya itu. Nanti masuk kali ini masalah gereja kalian. Tulis mahasiswa tingkat 4. Oh, kalau tamat ini, itu aja. Karena sudah ada dia kalian yang lahir dari hasil akademis. Ini dia. Aku cepat pulang. Sehingga karya-karya kita ini tidak berhenti di kelas, tidak berhenti di sini, tapi keluar dia ke gereja. Nah ini yang perlu kita kaji sejatinya. Lalu kalau sudah kita tahu ini ada jurang penelitian, tentu mengapa? Itu kan pertanyaan kita adalah mengapa? Inilah rumusan masalah. Mengapa hubungan kemitraan gereja lokal dengan kemitraan luar negeri belum mampu membuat kita menjadi gereja yang mandiri? Berarti ada persoalannya. Kalian jawablah itu nanti. Lalu apa dampak dari hubungan kemitraan ini? Dampak positif, dampak negatif. Tadi sudah si Raymond bertanya. Positifnya apa? Dapat apa? Cuan, dapat uang. Positifnya. Dapat positifnya apa? Pimpinan gereja wisata. Ayo rak ke Jerman. Wisata ayo rak ke India, ke Afrika, Sidang Raya. Tapi apa hasil Sidang Raya itu tidak ada. Kami tidak tahu dia bahasa Inggris. Itu persoalannya. Karena nggak tahu dia disampaikan di sana. Buat bicara sama teman Indonesia. Orang sudah tahu lewat. Dari mana? Dari Indonesia. Mengapa? Itu dampaknya apa? Positifnya itu berjalan-jalan. Oh, berjalan-jalan. Negatifnya apa? Kita menjadi gereja yang tak mandiri. Gereja-gereja hanya banyak kalau laporan puji pimpinan. Gereja-gereja puji pimpinan itu hanya hadir juga, mungkin 20 lembar. Hadir. Tapi tidak pernah mengundang orang ke gereja. Ada pimpinan gereja yang mengundang orang ke gereja. Ada di dalam gereja. Hadir sidang LPGI, hadir sidang raya uang, hadir, tapi tidak pernah menyuruh orang datang ke gereja. Ada. Gereja kita hanya sibuk hadir. Laporan pertanggungjawaban dengan buku halaman hadir. Itu dampak negatif. Seharusnya kalau gereja itu ketika ada undangan, maaf, sorry to say, sebab saya punya program di gereja saya. Wow, keren kan? Ini banyak berdigon baru saya kira, tapi tidak pernah saya gereja. Ini perlu kita kaji. Lalu nanti di kesimpulan kajian apa? Perlu nggak dilanjutkan hubungan ini? Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain? Kalau teologi kita, teologi
yang apa yang usah kiri barat apa tidak tinggalkan itu semua itu. Bangunlah diri ini menjadi sebuah gereja yang mandiri, punya teknologi, punya daya, punya dana, tanpa tergantung dengan orang lain. Ngapain kita punya mitra, mitra LWR, mitra ini, tapi tidak mandiri, ngambil. Dan takut tidak ada yang berkeuangan ini. Nah itu, kalau kita masih di dalam proposal, bentar-bentar kirim proposal, bentar-bentar kirim proposal. Oke, itu aja ya. Karena nanti kita masuk. Pertama kita itu aja. Sekarang terlambat ibadah. Jam berapa ini? Gitu ya, kalau yang lain-lain sudah saya masukkan. Kalau soal catatan dan sebagainya, tidak perlu saya lebih fokus pada memang bukan kalian. Kalau sudah ada pertanyaan mengapa, ya jangan banyak pertanyaannya, cuma 3. 1 yang inti, 2 turunan. Kalau banyak pertanyaan kalian, dicari menjawabnya di sini. 2 aja cukup. Mengapa? Lalu apa faktor-faktor? Atau apa solusi? Cukup lagi di sini. Lalu buatlah metodologi. Metodologinya apa? Selalu metodologi itu tinggi kualitatif, lalu kuantitatif. Sebenarnya ada satu lagi campuran, tapi ini jarang digunakan karena untuk campuran minimal waktunya 1 sampai 2 tahun. Dan ini mahasiswa kita menulis skripsi itu hanya 6 bulan. Lalu sekarang kami harus merubah itu harus menjadi 4 bulan selesai. Jangan main-main mahasiswa ini. Ini cuma 6 bulan, tapi nanti 1 minggu sebelum pengumpulan semua kerja. Ya, lebih baik sebenarnya ikut 1 bulan supaya tamat selesai. Kalau 1 bulan, karena memang 2 minggu ya sebelum selesai. 2 minggu. Di WA nanti bagaimana berkuliah? Ya Pak, siap Pak. Udah mesti berkuliah. Ya Pak, sudah titiknya Pak. Tapi setelah 2 minggu nanti, buk, sama uang juga Pak Lima. Pak belum emosi di sini. Tidak dia kan mati bawanya bapaknya, hukumnya, hukumannya. Akhirnya pendeta dia makasih tamat kasih skripsinya itu skripsi belas kasih maraknya dari bisa ini tidak berkualitas asal tamat kalau jadi sudah dulu skripsinya kami karena punya bapaknya harus sekali bapak mau yang membuat 1 minggu aja besok bulan aja saya selesai supaya berkualitas tangannya 1 minggu ya 2 minggu selesai nanti kerjakan aja udah apalagi di sini banyak sekali mahasiswa nggak tahu nyara hanya field research library research titik wah enak sekali bukan hanya S2 ini baru selesai S2 iya Pak ini Pak ini saya bilang yang membedakan S1 dengan S2 adalah metodologi S1 ini hanya deskripsi menurut Sudomo menurut sini ini deskriptif metodologinya ada sedikit lah tapi kalau S2 metodologinya zero saya bilang Anda itu tidak pasca. Jadi magister itu adalah orang dinilai dari metodologi memecahkan masalah itu pakai apa? Kalau ada ini mangga, lalu saya sebut pilihan metodologi yang mas mangga, ada parang, ada campur, ada sensor, ada Google, ada bisa.
silakan gunakan. Ini sama-sama alat mengubah sih. Orang cerdas pakai ambil pisau yang berani, asap, tajam, lalu dia berubah dengan ini. Dia harus, kalau dia pakai pisau yang berani. Orang yang sedang cerdas, yang dia pakai. Selesai, tapi tidak ada ini. Orang yang kurang cerdas dan dia cantik. Pas pula, orang tidak bisa dimakan. Orang yang paling kelopon jadinya sensor. Cepat selesai, tidak ada hasil. Inilah paling banyak mahasiswa di sini. 2 minggu menyelesaikan skripsi pakai sensor. Pakai sensor. Tidak pakai metodologi. Iya. Itu nanti kalian loh, kalian tahu kalian jelas. Iya. Kalian. Jangan jumpa lagi dengan saya. Kalau jumpa dengan saya, jangan nangis. Karena banyak orang yang nangis saya gitu. Nangis. Saya kuat kau nangis. Kalau kau nanti setelah nangis, skripsi bagus, nangislah kau. Iya, nangis. Ini isu. Jangan mau ini aja. Di sana, ini kasih buku. Nangis deh, saya kasih ini. Jangan mau ini. Oke lah. Kalau supaya kalian sadar. Ini depan sudah begitu dia. Ya, mudah-mudahan jangan disangka dia. Kalau saya harus siap dibaca. Ya, kasihan gitu loh. Saya kasihan lihat kalian. Enggak tahu dari mana nanti hasilnya bagaimana. Oke ya, diperbaiki ya. Kelompok 3 diperbaiki. Supaya kita punya apa? Punya hasil kuliah kita ini punya hasil. Sehingga nanti kalian publish itu di tulisan-tulisan kalian atau di blogspot kalian atau di akademi edu kalian. Orang membacanya senang. Atau minimal kirim kalian nanti ke majalah gereja. Suara GKPI, apalagi Maranatha, sebuah berita GKPA, apalagi ambilan pakem berita. Lalu buat di bawah nanti namamu mahasiswa tingkat 4 STT Abdisat de Medan. Wah, baru dosennya. Gitu ya. Oke, silakan ditutup dengan doa. Ini ketua kelas satu lagi belum ditandatangani ini. Hidupkan lampunya. Silakan. Untuk menuju perkuliahan kita hari ini, kita bersama dengan doa. Kembali kami bersyukur Bapa atas berkat dan atas kehidupan yang sudah diberikan kepada orang lengkap, atas berkat kasih-Mu dan dari di sini Bapak dan kami pada di awal dengan dan berkat Bapak. Bapak segala yang kami pelajari dan Bapak, Bapak menambah wawasan kami dan juga dalam kehidupan kami ke depan yang datang. Bapak, kami juga berdoa untuk dosen kami dalam mengajar dan Bapak, karena Engkau memberikan
yang telah kami buat, baik itu perbuatan, perilaku kami, kepada yang datang. Ampun hidup kami serahkan tangan saya dewata, terpuji dan kemenangan Bapa, melalui nama Yesus Kristus yang berdoa syukur. Amin. Nanti habis ibadah ya dikirim hasil